Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu. Baik, terima kasih Malam, sudah Bu. hadir di sini pada pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Dengar, Bu. Baik, saya coba share screen sekarang. Ya, sampai dengan minggu lalu kalian masih mendiskusikan mengenai kelompok komoditas perkebunan, dan mulai minggu ini sampai dengan minggu ke-14 kita akan membahas mengenai penanganan pasca panen komoditas hortikultura. Ya, sudah tampil ya PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan pasca panen sayuran. Semoga teman-teman rekan-rekan sekalian bisa melihat informasinya di layar laptop atau handphone masing-masing. Bahan atau materi ini, PowerPoint ini dibuat oleh Profesor Slamet Susanto, kemudian saya menambahkan. Baik, jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai penanganan pasca panen sayur. Ini adalah pendahuluannya. Jadi bersama dengan komoditas tanaman hias, komoditas buah, komoditas biofarmaka, sayur juga termasuk dalam kelompok komoditas hortikultura. Sehingga sebagai komoditas hortikultura yang biasanya kita makan atau kita konsumsi dalam kondisi segar, masih ada proses-proses metabolisme yang terjadi sampai akhirnya masuk ke fase deteriorisasi. Jadi setelah dipanen, sebetulnya tidak ada perlakuan yang dapat meningkatkan kualitas dari produk itu lagi. Jadi yang dianggap bahwa, oh kualitas itu tentu saja misalnya dari ukuran buahnya, dari rasa yang kita harapkan, begitu ya, warna dan seterusnya, itu tidak bisa meningkat lagi setelah dia mencapai fase optimumnya. Jadi penanganan pasca panen tujuannya adalah mempertahankan kualitas, menekan kehilangan hasil, dan memperpanjang masa simpan. Nah, di negara-negara berkembang biasanya kehilangan produk sayur segar, artinya yang dijual dalam bentuk segarnya, bisa mencapai 20-50%. Mengapa demikian? Biasanya hal ini terjadi akibat dari penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat. Apa itu penanganan panen dan pasca panen yang tidak tepat? Misalnya, distribusinya menggunakan truk tanpa pendingin. Kemudian produk disimpan bertumpuk-tumpuk, sehingga banyak yang rusak, banyak yang memar, dan seterusnya. Kemudian tadi ada kehilangan karena suhunya panas, begitu ya. Kemudian kehilangan karena penanganan kerusakan mekanis. Kemudian mungkin juga ada penyebab lain seperti serangan hama dan penyakit pada fase pasca panen dan seterusnya. Nah, penanganan pasca panen sayuran sebetulnya di negara-negara maju ini ada guidance-nya, ada pedomannya. Biasanya pedomannya itu disebut dengan good handling practices. Kalian mengenal, sudah biasa mendengar good agricultural practices, artinya adalah penerapan teknik budidaya yang baik. Di mana pada good agricultural practices bukan semata-mata mengenai bagaimana kita bisa memproduksi produk kita secara optimum. Bukan hanya itu saja, tapi juga di sana mengontrol atau memberikan pedoman mengenai bagaimana petaninya, juga lingkungannya tetap terjaga kesehatan dan kesejahteraannya sambil kita membudidayakan atau mengusahakan produk pertanian kita secara optimum. Demikian juga dengan good handling practices. Ini bukan semata-mata kita mengusahakan penanganan pasca panen yang baik sehingga kita mampu mempertahankan kualitas produk kita, tapi juga kita harus bisa menjaga supaya kondisi lingkungan di sekitar packing house kita
di dalam packing house kita dalam kondisi yang baik dan juga pekerjanya tetap sehat dan sejahtera, gitu ya. Jadi ada yang dikenal dengan istilah good handling practices di Indonesia, relatif belum banyak yang menerapkan, apa namanya ya, sistem ini. Baik, komoditas, sayuran, biasanya untuk sayuran daun, dipanen dengan cara dipetik dengan tangan atau dicabut. Bagaimana untuk menentukan kemasakannya? Tentu saja kita melihat dari karakter hortikulturanya, yang kita inginkan ketika produk itu dijual atau dikonsumsi. Salah satu contohnya misalnya untuk menentukan tingkat kepadatan dari lettuce adalah dengan menggunakan sinar gamma. Itu mungkin di luar negeri ya, di Indonesia belum menggunakan hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan sayuran batang maupun, bunga, itu juga biasanya dilakukan hand harvesting atau pemanenan dengan tangan. Lalu yang dipanen dengan menggunakan mesin apa? Nah, lebih banyak menggunakan, eee, apa namanya, lebih banyak untuk produk-produk hortikultura seperti buah, gitu. Sebentar, saya masih merekam ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi saya membicarakan mengenai kriteria kemasakan hortikultura, kriteria panen. Panen itu kapan? Nah, panen pada produk hortikultura tidak selalu pada saat masak fisiologis. Ada yang dipanen pada saat, eee, masak fisiologis juga, ada yang dipanen saat masak atau matang, ada yang dipanen saat ukuran umbinya sudah tercapai seperti yang kita inginkan. Misalnya di sini komoditas sayuran daun dan buah, ada kriteria panennya menggunakan horticultural maturity. Ada physiological maturity, kemudian ada ripeness. Sedangkan wortel, ukuran umbinya berapa? Gitu. Kalau radish, lebih melihat pada umurnya dari mulai menanam. Kemudian kentang biasanya kalau ciri khasnya itu daunnya kentang, kemudian bawang merah, ketika daunnya sudah mulai layu dan mencoklat, sudah mulai kering gitu ya. Kemudian ada garlic, bawang putih, dan ada onion, itu juga bagian atasnya sudah mengering, kemudian di pangkal batangnya itu sudah mulai melunak sehingga daunnya tidak bisa tegak karena tidak disupport oleh pangkal batang yang kuat. Nah, itu adalah waktunya untuk dipanen. Bagaimana dengan ubi jalar? Ubi jalar ini bisa dipanen ketika, eee, tajuknya sudah mulai senescent. Jadi kriteria panen sangat dipengaruhi oleh komoditas apa yang kita tanam. Baik, kita lanjutkan. Pengelompokan komoditas sayuran, nah ini perlu diperhatikan, sayuran dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok succulent tissue, artinya bagian yang dipanen adalah jaringan yang masih lunak, yang berair, yang disukai oleh konsumen untuk dikonsumsi. Misalnya apa? Misalnya, eee, batangnya, daunnya, kemudian kuncup bunganya, gitu ya, succulent tissue. Kemudian ada bulky vegetative organ, adalah organ vegetatif yang membesar. Apa itu kira-kira? Bawang merah, bawang putih, begitu ya, atau rimpang, itu adalah bulky vegetative organ. Kemudian juga ada fruit vegetables, ini adalah sayuran buah. Ini adalah pengelompokan komoditas sayuran. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, pada jaringan lunak atau succulent tissue, contoh komoditasnya adalah komoditas sayuran daun seperti lettuce, kubis, Chinese cabbage atau sawi putih, kemudian bayam, dan green onion atau daun bawang. Untuk batang, contoh, tanamannya adalah asparagus. Asparagus itu yang bagian yang kita panen sebetulnya adalah tangkai, yang baru saja tumbuh begitu, jadi baru sprouting ya. Kemudian floral, jangan bayangkan juga mungkin floral itu
yang walaupun ada juga ya. Jadi floral seperti brokoli dan kembang kol, itu biasanya kuncup bunga yang membentuk crop yang belum mekar. Jadi kuncup ya, masih kuncup. Tapi ada juga seperti yang biasa kita konsumsi di pecel, nah itu adalah bunga yang sudah mekar. Jadi contohnya adalah kembang turi. Nah, ini adalah penanganan pasca panen yang biasa dilakukan untuk komoditas sayuran yang merupakan kelompok succulent tissue. Biasanya apa yang dilakukan? Biasanya di-trimming. Nanti penjelasan mengenai trimming dan lain-lain bisa kalian dapat di sini. Nanti ada juga penjelasan yang lengkap mengenai penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen sebetulnya tidak hanya 5 tahap ini. Bisa jadi ada komoditas-komoditas yang memiliki tahapan penanganan pasca panen yang jauh lebih panjang. Tapi untuk sayuran daun, sayuran bunga, kemudian juga batang begitu, termasuk rebung ya untuk batang. Nah, ini biasanya yang dilakukan. Ini ada trimming, pengurangan bagian-bagian yang tidak diinginkan untuk dijual. Misalnya apa? Kalau lettuce akarnya tidak dibawa, tidak dijual bersama akar. Kubis 1, 2 daun terluarnya itu dibuang, misalnya begitu. Kemudian bayam atau kangkung, daun-daun yang kuning dibuang. Setelah dibuang kemudian dicuci. Tapi ini tergantung di petani Indonesia biasanya kalau sayuran daun tidak dilakukan pencucian, tapi sayuran batang biasanya dilakukan pencucian gitu ya. Termasuk sayuran bunga juga tidak dilakukan pencucian karena apa? Karena banyak rongga-rongga yang bisa menyimpan atau menahan air sehingga mudah sekali terserang oleh cendawan di sana. Sudah di-trimming, sudah di-cleaning, cleaning bisa tadi dicuci dengan air, bisa tanpa air. Airnya bisa diberikan klorin untuk disinfektan, bisa juga dicuci di air mengalir saja. Kemudian sortasi. Sortasi ini berbeda dengan grading. Sortasi lebih kepada menghilangkan bagian-bagian yang rusak atau terserang penyakit. Jadi berdasarkan kesehatan dari produknya dan juga keutuhan dari produknya. Lalu ada sizing, atau sizing ini lebih mirip atau lebih dekat dengan grading. Jadi sizing ini menurut kelas mutunya. Kelas mutunya apa saja, Bu? Kelas mutunya beragam ya. Jadi tergantung komoditasnya. Ada yang berdasarkan ukurannya atau bobotnya, ada juga yang berdasarkan Brix-nya atau kandungan gulanya, dan seterusnya. Kemudian ada wrapping atau pembungkusan individual. Wrapping ini bisa juga disebut packing gitu ya. Wrapping kalau menggunakan plastik wrap. Kemudian dikemas menjadi satu unit yang lebih besar, yang bulk, disebut dengan packaging biasanya. Baik, itu tadi penanganan pasca panen untuk succulent tissue. Yang berikutnya adalah kelompok sayuran yang berasal dari organ vegetatif yang membesar atau bahasa Inggrisnya adalah bulky vegetative organ gitu ya. Contohnya akar, misalnya adalah tanaman beet, wortel, dan radish. Kemudian ada umbi batang, umbi akar tadi yang pertama, yang kedua umbi batang, contohnya adalah kentang. Kemudian ada bulb, umbi lapis begitu ya, ada onion, ada garlic, ada shallot, kemudian ada rhizome. Di beberapa tempat, ginger atau jahe masuk ke dalam komoditas sayuran. Misalnya di Jepang, biasanya jahe muda dipikel atau diacar, kemudian dimakan bersama dengan makanan pokoknya. Harus diingat kembali bahwa definisi sayuran adalah bagian tanaman yang dipanen dan dikonsumsi bukan sebagai sumber karbohidrat, melainkan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat yang dikonsumsinya bersama dengan makanan pokoknya. Gitu ya.
Bagaimana dengan penanganan bagian vegetatif yang membesar ini? Biasanya ada curing. Mungkin kalian perlu mencatat ya, apa itu curing? Curing ini seperti pelemasan, pelayuan, pengeringan. Jadi seperti kalau kalian melihat banyak bawang merah, eee, bawang putih, begitu setelah dipanen, biasanya mereka dipanen dengan cara mencabut umbinya beserta tajuknya, kemudian diikat dalam satu ikatan yang berisi beberapa puluh tanaman, kemudian dijemur. Supaya apa? Supaya daun-daun yang tadinya memang sudah layu, kemudian menjadi mengering. Nah, itu adalah kegiatan curing, dijemur beberapa hari. Setelah curing kemudian ada cleaning. Cleaning tidak harus selalu menggunakan air, jadi perlu diingat bahwa yang dimaksud cleaning itu pembersihan, membuang bagian-bagian yang misalnya ada tanah, ada batu, yang bukan produk kita. Cleaning bisa dengan cara apa namanya, getok-getokkan gitu atau eee, dirontokkan bagian-bagian tanah tersebut, bisa juga dicuci tapi jarang demikian ya. Kecuali mungkin, produk yang tidak banyak bagian rongganya. Misalnya apa? Misalnya wortel, radish, nah itu biasanya dimasukkan ke dalam karung begitu kalau ke tani. Kemudian kalau lokasinya dekat dengan sungai yang dangkal, maka karung itu kemudian dimasukkan ke dalam sungainya. Kemudian dengan adanya aliran air, biasanya dibantu dengan kaki sedikit diinjak-injak tapi lembut ya, eee, untuk membantu merontokkan bekas-bekas tanahnya, gitu. Jadi ada yang dicuci dengan air, ada yang dibersihkan tanpa air. Setelah itu, setelah di-curing dan cleaning, dilakukan sortasi. Tadi lagi-lagi sortasi bukan pengkelasan menurut kelas mutu, tapi itu memisahkan, mensortir antara yang sehat dengan yang tidak sehat, yang utuh dengan yang tidak utuh. Nanti yang utuh dan sehat akan dilanjutkan ke kegiatan sizing atau pengkelasan atau grading. Setelah itu dikemas. Jadi sesederhana itu, sependek itu kegiatan penanganan pasca panen untuk komoditas hortikultura, utamanya adalah sayuran. Apakah selalu seperti ini? Di negara maju juga, sangat jauh berbeda biasanya ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk penanganan pasca panen, untuk menjaga agar komoditas ini kualitasnya tetap baik, kehilangan hasilnya tetap rendah. Kenapa di Indonesia tidak melakukan hal seperti itu? Karena biasanya, sayuran karena kerusakannya yang cepat, maka lebih banyak dijual secara lokal. Jadi di mana tempat menanam, tidak jauh dari kebun itulah pasar tempat menjual sayurannya. Atau misalnya menanamnya di Lembang, kemudian dikirimnya ke Jakarta, atau menanamnya di Brastagi, dikirimnya ke Jambi, misalnya demikian. Tapi masih sedikit komoditas-komoditas yang sampai diekspor untuk sayuran ini ya. Artinya apa? Lembang sama Jakarta jauh, Bu. Kemudian, eee, Brastagi dengan Jambi juga jauh begitu, tapi sejauh-jauhnya jarak itu biasanya bisa ditempuh dalam 1 hari saja. Jadi panen misalnya dilakukan di pagi hari atau di sore hari, kemudian langsung diangkat hari itu juga, sehingga pagi hari esoknya komoditas tersebut sudah sampai ke tangan konsumen. Jadi tidak melalui, masa distribusi yang panjang dan lama. Baik, ini adalah rekomendasi kondisi penyimpanan untuk, eee, sayuran yang dipanen bagian vegetatifnya ya atau umbinya. Bisa kalian lihat di sini untuk komoditas kentang, kemudian, garlic atau bawang putih, onion atau bawang bombay, cassava atau singkong, ini ginger atau jahe, dan ubi jalar. Jadi suhunya, eee, bervariasi,
Kelembabannya juga bervariasi, tapi pada umumnya kelembabannya harus tinggi. Suhunya lebih rendah daripada suhu ruang. Pada kondisi yang seperti ini biasanya masa simpannya cukup lama. Misalnya kentang bisa disimpan 10-12 bulan pada suhu 4-7 derajat Celcius dengan kelembaban yang tinggi. Di mana biasanya petani kita menyimpan kentang? Biasanya mereka membuat semacam gudang yang sebagiannya masuk ke dalam tanah, jadi agak lebih rendah dari tanahnya. Kemudian dinding dan lantainya dilapisi semen sehingga sejuk. Kentang yang merupakan tanaman hortikultura yang ditanam biasanya di dataran tinggi, sehingga lokasi penanamannya memang sejuk begitu. Kemudian di tempat tersebut ada ventilasi tapi gelap. Jadi udara bisa mengalir, tapi kondisinya gelap. Supaya apa? Supaya mencegah sprouting atau umbi kentang ini berkecambah, begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian bawang putih juga bisa disimpan sampai 7 bulan pada suhu 0 derajat, tapi mungkin susah ya mencari suhu 0 derajat di Indonesia, sehingga biasanya dalam setahun kalian mungkin ikut merasakan adanya fluktuasi harga bawang. Mengapa demikian? Kalau kita punya tempat penyimpanan yang cukup besar, untuk waktu yang bisa menyimpan dalam waktu yang cukup lama, maka biasanya ada off season dan on season ketika panen raya dan tidak ada panen begitu, ini distribusinya bisa diatur. Tapi karena petani kita tidak memiliki fasilitas tersebut, fasilitas penyimpanan tersebut, jadi begitu dipanen, setelah di-curing, diikat dan seterusnya, biasanya langsung harus dijual. Karena kalau tidak dijual nanti tidak bisa lagi menanam untuk musim tanam berikutnya, karena modalnya dari sana gitu. Sehingga pada masa-masa panen raya harga bawang menjadi drop, turun banyak. Kemudian pada masa ketika tidak ada panen karena mungkin cuaca tidak mendukung, musim hujan dan seterusnya, harga bawangnya menjadi jauh meningkat, begitu ya. Kemudian ada yang lain-lainnya bisa dilihat. Cassava ternyata umbi singkong, walaupun kelihatannya kuat begitu, ternyata masa penyimpanannya relatif rendah. Apalagi kalau kita menyimpan pada suhu ruang, artinya suhu simpannya menjadi lebih tinggi, masa penyimpanannya lebih cepat lagi, cepat rusak. Baik, itu sudah. Kemudian yang kelompok ketiga dari sayuran adalah sayuran buah. Untuk sayuran buah, dipanen pada masa panen yang beragam. Ada yang dipanen pada saat masih muda, jadi dikatakan di sini immature fruit vegetables, jadi dipanennya masih belum dewasa, tapi ukurannya sudah besar. Contohnya kacang-kacangan yang kita konsumsi sebagai sayur. Misalnya edamame begitu ya, yang bisa kita tumis dengan sayuran yang lain. Kemudian buncis, kacang panjang, dan seterusnya dari kacang-kacangan. Kemudian timun, terong, pepper atau paprika, okra, dan jagung manis. Tapi ada juga sayuran buah yang dipanen pada kondisi masak fisiologis. Apa itu contohnya? Contohnya adalah watermelon atau semangka. Semangka, kemudian melon masuk ke dalam komoditas sayuran karena penanganannya seperti menangani komoditas sayuran, penanganan pada fase budidaya. Karena biasanya yang disebut dengan buah adalah produk generatif dari tanaman yang umurnya tahunan. Gitu. Jadi karena watermelon dan melon ini umurnya semusim begitu ya, tanamannya semusim hanya 3 bulanan saja, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok sayuran. Jadi ini adalah sebabnya adalah teknik budidayanya atau penanganannya. Tapi tentu saja kita tidak mengkonsumsi semangka dan melon bersama dengan makanan pokok kita begitu ya. Kemudian apalagi yang dipanen pada kondisi dewasa?
yang sudah masak begitu, adalah tomat dan juga cabai. Jadi beda ya panennya tomat dengan panennya terong. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana penanganan sayuran buah? Nah, penanganan sayuran buah biasanya begitu sampai, kemudian ada pre-sizing. Pre-sizing itu jadi, sudah dipisah-pisahkan sedikit berdasarkan ukurannya, tapi masih kasar, kemudian ada sortasi, ada yang rusak dibuang, ada yang sakit dibuang, kemudian grading atau pengklasan, kemudian mungkin di-waxing atau pelilinan, gitu. Kemudian ada sizing lagi dan kemudian packing. Ini adalah rekomendasi kondisi penyimpanan untuk sayuran buah. Bisa dilihat bahwa untuk green tomato dan ripe tomato serta fully ripe tomato ternyata suhu simpannya semakin rendah, semakin masak komoditasnya suhu simpannya semakin rendah. Mengapa demikian? Itu untuk menghambat terjadinya respirasi yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada melon. Kalau kita lihat di sini artinya melon bisa disimpan di kulkas, tomat yang masak bisa disimpan di kulkas, sedangkan tomat yang hijau, tomat yang ripe tomato, green tomato, sebaiknya disimpan di luar mesin pendingin. Terong juga demikian. Kalau paprika dan kacang-kacangan bisa juga disimpan di mesin pendingin atau refrigerator atau kulkas, gitu ya. Kalau kita simpan produk yang salah di kulkas, misalnya kita simpan green tomato di kulkas, apa yang terjadi? Kita sudah belajar mengenai chilling injury. Nah, salah satu akibat chilling injury adalah mungkin pada green tomato dia tidak bisa mencapai fase ripening, begitu ya. Kemudian ada special treatment di bawah. Ada ethylene treatment for uniform ripening. Jadi ada treatment atau aplikasi etilen untuk kemasakan yang seragam. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah kehilangan pasca panen. Kehilangan pasca panen bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, serangan hama dan penyakit. Pada fase pasca panen, misalnya ketika disimpan, kemudian proses fisiologis, artinya karena produknya masih berespirasi, begitu, jadi terjadi proses fisiologis yang mengarah ke deteriorisasi. Kemudian kerusakan mekanik ini mungkin terjadi karena penanganan pasca panennya yang kasar, tidak tepat. Bisa jadi produk sayuran buah ditumpuk dalam tumpukan yang terlalu tinggi sehingga yang bagian bawah, posisinya di bawah dia akan bruising atau memar, atau bahkan sampai pecah buahnya, gitu ya. Atau sayuran daun banyak yang terlipat daunnya dan sebagainya, itu adalah kerusakan mekanik. Kemudian mungkin ketika panen, terkena alat panen sehingga luka, itu juga kerusakan mekanik. Kemudian kondisi lingkungan, bisa kondisi lingkungan pada saat dipanen, bisa juga kondisi lingkungan pada saat pasca panen. Misalnya, begitu kita panen, kita letakkan di posisi lokasi yang panas dalam tumpukan. Sehingga kalau lokasinya panas, kemudian kita tumpuk produk kita, maka yang terjadi adalah tumpukan ini di bagian paling atas atau di bagian yang dalam itu suhunya terlalu tinggi. Harusnya begitu kita panen, kita letakkan di tempat yang teduh, kemudian kita gelar begitu ya, jangan ditumpuk terlalu tinggi. Kondisi lingkungan penyimpanan juga demikian. Tadi saya cerita mengenai kentang. Kalau kentang disimpan di tempat yang terang, maka yang terjadi dia akan berkecambah. Selanjutnya, penyimpanan yang terlalu lama. Nah, penyimpanan yang terlalu lama ini mungkin bisa terjadi respirasi anaerob sehingga produk kita bau alkohol dan seterusnya. Lalu kondisi tempat penyimpanannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh produk sayuran kita. Ini bisa menyebabkan kehilangan pasca panen. Jadi seharusnya kita panen 1 ton, kemudian kita harapkan semuanya bisa dijual, tapi karena kondisi-kondisi yang disebutkan di sini,
maka yang terjadi adalah produknya banyak yang tidak bisa kita jual karena mengalami kemunduran kualitas. Nah, ini ada 3 tipe bahaya pada produk buah dan sayur segar. Biasanya adalah bahaya biologis, tadi hama dan penyakit, bahaya kimiawi, kontaminasi produk dengan bahan kimia yang merugikan. Misalnya kita meletakkan produk kita satu gudang dengan gudang pestisida. Ya, itu hati-hati, perlu diperhatikan. Atau kita meletakkan produk kita dengan produk yang memiliki etilen endogen yang tinggi. Sedangkan produk kita sensitif etilen. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dengan kondisi itu produk kita menjadi cepat rusak. Atau bahaya fisik. Bahaya fisik itu misalnya ada batu, ada ranting, ada strapless biasanya begitu ya, atau benda asing lain yang bukan produk kita. Jadi harus diperhatikan kehilangan pasca panen akibat bahaya-bahaya tersebut. Baik. Nah, ini mungkin sudah sering kalian dengar selama mata kuliah pasca panen tanaman pertanian ini, mengenai di mana letak kita melakukan penanganan pasca panen. Apakah di kebun, sehingga kita biasa sebut dengan field packing. Jadi packing langsung dilakukan di lapangan, di kebun, di tempat kita menanam, di tempat kita memanen. Nah, kegiatan ini biasanya memisahkan tingkat kemasakan dan juga kualitasnya, kemudian memotong, men-trimming atau mengurangi bagian-bagian yang tidak kita jual, kemudian dikemas dalam wadah bulk yang besar, bukan dikemas dalam kemasan satuan, langsung dibawa ke supermarket atau dibawa ke pasar tradisional gitu. Petani kecil pun biasanya jarang melakukan hal ini. Biasanya setelah dipanen, mereka memiliki misalnya dibawa ke depan rumah, ke teras, atau ke gudangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Sehingga di Indonesia biasanya kita mengenal penanganan pasca panen dengan packing house packing. Artinya pelaksanaan packing ini dilakukan di gudang, di packing house, yang kegiatannya meliputi hampir sama begitu ya. Tapi semuanya tidak dilakukan di kebun, tapi dibawa dulu ke lokasi tertentu yang biasanya lebih teduh, yang bukan berada di kebun. Gitu. Bagaimana rekan-rekan sampai saat ini masih ada semua di sini ya? Bisa direspon saya? Ya, Bu, masih Siap, Bu. Bu. Masih ada, Bu. Masih, Bu. Baik, terima kasih. Kalau ngantuk bisa sambil peregangan dulu ya. Kita lanjutkan. Packing house packing yang biasa dilakukan oleh perusahaan, contohnya ilustrasinya adalah seperti ini. Tapi tidak harus selalu seperti ini. Karena biasanya yang terjadi di Indonesia, packing house itu bisa jadi hanya berupa, tadi seperti saya sampaikan, teras rumah, di gudang, di lokasi tanpa perkerasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi untuk good handling practices, biasanya ada standar atau ada SOP yang perlu diterapkan. Baik, tadi kita sudah membicarakan mengenai kegiatan-kegiatan pasca panen yang dilakukan pada komoditas sayuran tertentu. Tadi ada komoditas sayuran umbi, ada komoditas sayuran sukulen, ada komoditas sayuran buah. Tapi sebetulnya penanganan pasca panen yang sedikit itu hanya bagian dari penanganan pasca panen yang lebih besar. Jadi mungkin di Indonesia tidak memerlukan, tapi bisa jadi di negara yang lebih maju melakukan hal tersebut. Misalnya apa? Kalau pengumpulan pasti ya. Kemudian ada perontokan. Ada komoditas yang perlu dirontokkan dulu, dibersihkan, pengeringan atau curing sudah dilakukan. Trimming mengurangi bagian-bagian yang tidak kita jual. Pengupasan. Nah, penanganan produk hortikultura segar yang dijual di Indonesia biasanya kondisinya masih terlihat bentuk aslinya, tapi tidak selalu demikian.
Di negara-negara maju di mana mereka lebih senang produk itu siap untuk dimasak, siap untuk ditumis, siap untuk diberi dressing, biasanya bentuk produk aslinya sudah tidak terlihat. Misalnya apa? Misalnya lettuce, misalnya daun arugula, atau wortel atau timun Jepang. Sudah dilakukan pengupasan, sudah dilakukan pemipilan, sudah dilakukan pemotongan, pengecilan ukuran begitu, walaupun produknya masih sayur segar. Jadi kemasannya nanti kemasan tumis A atau salad A, gitu ya, tergantung jenisnya. Jadi tidak bisa lagi melihat wortel dalam bentuk umbinya yang masih utuh, tapi sudah dalam bentuk potongan bulat-bulat, misalnya. Atau kol juga tidak bisa melihat cropnya yang gepeng, tapi sudah menjadi cacahan. Seperti kalian mempelajari pada pendahuluan di awal sekali pada minggu pertama. Jadi yang termasuk produk segar kita bisa juga mengalami pengecilan ukuran atau pengeringan, gitu ya. Jadi penanganan pasca panennya tentu saja beda. Jagung misalnya, sudah dipipil, walaupun tidak didinginkan gitu ya. Kemudian ada sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman. Ada fermentasi juga bisa. Penggulungan, beberapa daun dipanen, kemudian digulung, contohnya tembakau ya. Kemudian penerisan, pengepresan, grading, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Ini beberapa ilustrasi. Curing, perlakuan terhadap produk sebelum disimpan. Contohnya adalah diangin-anginkan. Ini durasi dari curing, kentang biasanya di-curing, diletakkan di tempat yang teduh, begitu tidak dilakukan penanganan pasca panen yang lain. Hanya diletakkan saja 5-10 hari menunggu yang kering, suhunya 15-20 derajat Celcius. Ubi jalar di suhu 30-32, onion dan garlic 35-45 kalau itu dijemur ya. Gitu. Jadi ada yang dijemur langsung terkena terik matahari, ada juga yang tidak langsung dijemur tapi hanya dikering-anginkan di tempat yang teduh. Lalu trimming. Nah, gambar ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan bahwa oh ternyata tomatnya dibuang tangkai buahnya. Itu trimming. Kemudian seladanya tidak bersama akarnya. Radisionya juga demikian, gitu ya. Leeknya ternyata helaian daunnya juga tidak ada, gitu ya. Atau juga jamurnya demikian. Itu adalah kegiatan trimming, mengurangi bagian yang tidak kita jual. Lalu ada packing. Packing dikemas dalam kemasan individu. Nah, biasanya nanti konsumen akan membeli kentangnya per sekilo. Petenya mungkin per berapa? Mungkin 100 gram atau 200 gram gitu, di mana di bawahnya ada mika atau styrofoam, kemudian di atasnya ditutup dengan plastik wrap. Lalu ada paprika begitu ya contohnya. Lalu packaging di tempat yang lebih besar, bulk begitu, ada kemasan satuan, kemudian ada kemasan besar. Lalu ada ini packaging juga sama dalam keranjang. Ada unitizing. Nah, unitizing ini lebih besar lagi dari packaging. Jadi kalau mengemasnya dalam satu palet terdiri dari sekian kardus begitu atau satu kontainer itu adalah unitizing. Kemudian penyimpanan dingin, perhatikan di mana posisinya, posisi termostatnya atau pendinginnya begitu. Jangan sampai pendinginnya tertutup dengan produk yang lain sehingga tidak bisa mendinginkan seluruh ruangan dengan baik. Kalian bisa lihat juga di bawah tidak langsung diletakkan di lantai, tapi ada palet yang diletakkan sehingga udara bisa lewat di sana. Lalu ini adalah loading deck dan alat transportasi. Baik, itu tadi kita bicara mengenai penanganan pasca panen. Selanjutnya, di Indonesia ada syarat mutunya tidak ya untuk keseragaman produk? Ternyata ada, sudah ada 6.000 lebih SNI atau Standar Nasional Indonesia yang sudah dibuat begitu.
untuk dapat mencapai keseragaman mutu produk. 6.000 itu tentu saja bukan komunitas segar semua, jadi ada juga komunitas-komunitas yang lain, termasuk helm, termasuk sikat gigi, dan seterusnya. Tapi di antaranya ada produk segar. Bisa kalian lihat di sini ada mutu. Ada syarat mutu untuk grade 1, grade 2, dan grade 3. Di sini adalah SNI cabai merah. Contohnya, yang dilihat untuk keseragaman adalah dari warna, kemudian ini keseragaman, kemudian ini bentuk. Lalu ada keseragaman ukuran. Ini fungsinya untuk apa? Biasanya SNI ini diterapkan kalau kita mau menjual ke pasar tertentu yang mengharapkan keseragaman mutu tertentu. Misalnya apa? Misalnya mau mengekspor cabai merah kita. Bisa jadi juga untuk keseragaman mutu kita tidak menggunakan standar SNI, tapi menggunakan standar yang diminta dari pembeli. Jadi bervariasi ya. Ini untuk wortel. Wortel ada 3 kelas super, kelas 1, dan kelas 2. Ini kelas mutu kentang. Kelas mutunya nanti kalian bisa lihat, bisa dibaca satu persatu, tapi kalau kita lihat di sini, kelas mutunya berdasarkan ukuran, gitu ya. Kemudian ini skor kematangan tomat. Kalian sudah belajar mengenai skala ini. Kemudian kualitas asparagus, ada kualitas 1, 2, dan 3. Kemudian ada ciri asparagus yang kualitasnya baik. Jadi tadi seperti saya sampaikan, bisa jadi standar ini bukan datang dari SNI, tapi sesuai dengan syarat dari perusahaan pembeli. Atau bisa juga perusahaan atau produsen yang membuat syarat mutunya. Gitu. Jadi saya menjual asparagus, tipe A saya itu panjang batangnya sekian, lingkar batangnya sekian, warnanya sekian persen hijau, sekian persen putih, misalnya begitu. Bisa ya? Ini penyimpanan asparagus, ini contoh paprika. Kualitas mutunya, kalau misalnya kalian beli paprika, isinya 1 kilo itu 8, itu kemungkinannya grade-nya ada di grade B. Tapi kalau 1 kilonya 5, mungkin grade-nya grade A. Tapi kalau 1 kilo 12, berarti kalian beli paprika grade C. Gitu ya. Baik, kemudian ini adalah contoh. Contoh prosedur penerimaan dan pengemasan sayuran di packing house ATP. ATP itu sekarang apa ya singkatannya? ATP IPB, dulu ADS, kemudian ATP Agribusiness Technopark, begitu kalau saya tidak salah. Ini yang dilakukan oleh packing house di sana. Jadi, petani membawa produknya seperti ini, kemudian diterima di packing house, di bagian penerimaan, lalu ditimbang dan dicatat. Kemudian ada sortasi awal. Ini bisa dilihat bahwa sortasinya masih dilakukan di depan pintu, gitu ya. Walaupun masih ternaung. Sortasi awal dilihat sedikit, ada yang rusak atau ada yang busuk atau yang tidak masuk grade, bisa dilihat, tapi sekilas saja. Selanjutnya, baru bisa masuk ke packing house. Penanganan dilakukan di dalam. Yang dilakukan di ATP adalah kegiatan sortasi, kemudian kegiatan pengemasan dan pendinginan. Sortasi di sini lebih ke grading ya, karena berdasarkan ukuran, berdasarkan penampilan visual, dan berdasarkan kemulusannya. Jadi ini lebih ke grading, kemudian ada pengemasan. Pengemasannya ternyata beragam, tergantung produknya apa. Ada yang dikemas menggunakan plastik PP, ada yang dikemas menggunakan foam net, kemudian foam net atau kita biasa bilang spon net, kemudian ada dikemas dengan plastik wrap, kemudian ada yang menggunakan tray plastik dulu, atau styrofoam dulu, baru di atasnya menggunakan plastik wrap, ada yang hanya diikat saja dengan selotip. Lalu masuk ke pendinginan. Nah, ini contohnya. Ini bunga pepayanya ada wadah styrofoam, kemudian dilapisi dengan plastik wrap,
Kemudian ada ini oyong Thailand begitu, menggunakan sponge. Ini menggunakan plastik PP, selada. 1, 2, ini asparagus dan juga kacang panjang merah hanya menggunakan solatip saja, termasuk bayam juga hanya menggunakan solatip. Mengapa yang ini pakai plastik, yang ini pakai solatip? Harusnya harganya berbeda, gitu ya. Kemudian di sini ada yang menggunakan plastik wrap. Ini terong nasubi. Terong nasubinya diberi plastik wrap. Setiap satu buah di wrap secara individual. Ada tomat cherry yang menggunakan plastik mika. Jambu kristal yang menggunakan sponet, kemudian dilapisi juga dengan plastik wrap. Lalu ada okra sama pengemasannya dengan kembang pepaya. Gitu ya. Jadi ternyata pengemasan sangat bervariasi. Mengapa bisa bervariasi demikian? Ya tergantung kebutuhan produk kita, tergantung kebutuhan sayuran kita. Kalau sayurannya perlu dibungkus seperti ini supaya tidak cepat rusak, maka ini yang dilakukan. Atau karena satuan tidak perlu menggunakan styrofoam, tapi menggunakan plastik wrap saja. Tomat mudah sekali rusak kalau tertekan, jadi tidak bisa dibungkus satuan seperti terong, melainkan dibungkus pakai mika yang bisa menahan bentuk. Gitu ya. Baik. Bisa sambil istirahat dulu, cari minum, jangan lama-lama. Saya lanjutkan, masih ada 10 menit lagi. Kita akan membahas mengenai good handling practices. Semoga ini bisa memberikan wawasan kepada kalian. Sebetulnya yang baik, penanganan pasca panen itu seperti apa? Gitu kan? Dimana kalau kita melakukan transportasi jarak jauh, produk kita tetap aman, tetap bagus kualitasnya, sedikit tingkat kerusakannya. Atau kalau kita menyimpan dalam waktu yang lama, kita tetap memiliki kualitas produk yang baik, harganya juga terjangkau bagi konsumen. Gitu ya. Jadi misalnya di Belanda, biasanya mereka sudah menerapkan good handling practices. Belanda itu punya produk-produk yang biasanya dijual itu satu Eropa, satu kontinen begitu ya. Jadi jaraknya jauh, perjalanannya membutuhkan waktu yang lama, harga produknya tetap murah, tapi bisa menguntungkan bagi perusahaan. Karena biasanya mereka menerapkan good handling practices. Kegiatan ini juga menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja karena biasanya dibantu dengan mesin-mesin. Baik, jadi kita mengenal dulu good handling practices. Ini adalah tahapan berikutnya dari good agricultural practices. GHP pada komoditas hortikultura dibuat sebagai respon terhadap kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dari produk yang dikonsumsi. Kontaminasi terhadap produk segar dapat terjadi selama pemanenan hingga transportasi. Jadi banyak tahap di mana memungkinkan untuk terjadi kontaminasi. Tadi ada 3 ya, ada bahaya biologis, ada bahaya fisiologis, dan juga ada kontaminasi dari produk lain, dan juga ada kontaminasi dari secara fisik, begitu. Sumber kontaminannya bisa jadi karena kontak dengan pekerja yang tidak bersih. Kemudian kontaminan dengan lingkungan, seperti tanah, air, udara, dan peralatan panen yang tidak bersih. Tahapan yang tepat dalam mengaplikasikan tindakan preventif untuk keamanan pangan dan ketelusuran data bukan dimulai dari saat panen, namun mulai memilih lahan, sejak lahan dibuka. Mulai dari mengecek baku mutu air yang akan digunakan untuk budidaya. Jadi kalau kalian baca di panduan GAP, pemerintah Indonesia sudah punya begitu, ada baku mutu air minimal yang boleh digunakan untuk kegiatan pertanian. Kelas berapa? Kelas 2 biasanya masih boleh. Kelas 1 tentu saja boleh, gitu ya. Jadi biasanya sama dengan peternakan. Jadi buat minum hewan itu sama juga untuk yang diaplikasikan pada tanaman kita. Jadi seperti kalian ketahui, kualitas bukan datang dari saat panen, tapi sudah dimulai dari saat melakukan atau memberikan input produksi.
Panen dan pasca panen primer merupakan area dari GHP, itu sudah pindah ya ke GHP, dan produk olahan dijaga keamanannya dengan GMP, Good Manufacturing Practices. Kemudian ada GFP dan GHIP, itu adalah Good Hygiene Practices. GFP, mohon maaf ya, saya lupa, nanti kalian bisa cari. Nah, demikian ya. Jadi kita masuk ke GHP-nya. GHP coba kalian lihat, GHP itu perlu memperhatikan kebersihan airnya, kebersihan tempat kerjanya, kebersihan sarana prasarana yang digunakan. Yang 3 itu untuk komoditasnya. Tapi ada kesehatan pekerja, harus diperhatikan. Ambang batas cemaran mikroba, SNI produk segar yang dikelola, dan kemampuan ketelusuran data. Ini dipanen tanggal berapa, lot berapa, kemudian datangnya dari kebun yang mana, itu adalah GHP, adalah kemampuan ketelusuran data. Bagaimana dengan ruang lingkupnya? Berdasarkan, tadi kan GHP dimulai dari panen dan pasca panen ya. Berdasarkan alur kegiatan pasca panennya, pertama ada review kegiatan on farm. Bagaimana cara panen dan pengemasan di lahan? Biasanya pengemasan bulk yang besar, baru kemudian dibawa ke packing house. Fasilitas packing house-nya seperti apa? Kemudian penyimpanannya bagaimana? Transportasi serta ketelusuran datanya. Fasilitas bangsal pasca panen distributor dan ketelusuran data lagi. Lalu prosedur keamanan pangan preventif, seperti apa itu? Jadi dari mulai panen sampai di tangan konsumen harus bisa ditelusuri datanya. Kemudian ruang lingkup GHP ini juga bisa dikelompokkan per aspek. Ini lebih mudah begitu ya. Jadi aspek panen, aspek penanganan pasca panennya, standarisasi mutunya atau gradingnya, kemudian lokasi gudangnya atau packing house-nya, bagaimana bentuk bangunannya dan fasilitasnya, peralatan dan mesin, bahan dan perlakuan yang diberikan pada produk, serta wadah dan pembungkus. Bisa juga dikelompokkan per aspek yang dikelola. Misalnya, produknya tentu saja ya, kemudian tenaga kerjanya, keamanan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, air limbahnya dibuang kemana, misalnya gitu. Pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi. Nah, kalau di Eropa misalnya untuk penanganan good handling practices ada Europe GAP. Europe GAP itu tapi untuk GAP ya, ada yang GHP juga. Jadi ada sertifikasi yang menyatakan bahwa produk kita memang layak mendapatkan sertifikasi GHP. Ini biasanya memberikan nilai tambah untuk penjualan produk kita. Lalu ada pembinaan dan pengawasan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan pasca panen sayuran, seperti apa yang terjadi di Indonesia, kemudian penanganan ini biasanya berbeda untuk setiap market atau pasar yang kita tuju. Jadi penanganan pasca panen sayur untuk pasar basah atau pasar tradisional berbeda dengan penanganan pasca panen untuk produk-produk yang nantinya akan dikirim ke supermarket, misalnya di ATP tadi ya, ATP tadi sasarannya adalah supermarket dan restoran. Kemudian ada lagi yang sudah mengaplikasikan GHP. Untuk apa ini? Untuk yang diekspor, untuk yang disimpan dalam waktu yang lama, untuk produk dalam jumlah yang besar, dan continue, dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan demikian kalian bisa membedakan antara penanganan pasca panen yang paling sederhana sampai penanganan pasca panen yang paling kompleks yang meliputi bukan hanya keamanan dan mutu produk, tapi juga pengelolaan lingkungan, pengelolaan tenaga kerja, sertifikasi dan pencatatan dari ketelusuran data dari produknya. Ya, ini contoh penanganan pasca panen tomat di packing house. Fotonya terpotong, tapi di sini ada termostat atau pendingin. Fungsinya untuk menjaga supaya produk tetap segar selama dilakukan penanganan pasca panen. Ini beberapa foto saja. Ini penanganan untuk traditional market ya.
Grading-nya dilakukan seperti ini saja. Ini timun dicuci demikian, kemudian dikemas dalam kemasan mungkin 50 kilo begitu. Jagung semi, dibuang sebagian dari kelobot dan juga rambutnya. Penanganan pasca panen daun bawang, semuanya ini untuk penanganan ke pasar tradisional ya. Tomat, iya. Baik, saya rasa itu informasi yang bisa